Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita mengawali malam kita dengan salat maghrib berjamaah dan dalam majlis ilmu, insyaallah salat isya berjamaah di Masjid Nur Syamsiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah di dalam masjid ini. Wal Habib Muhammad Al-Jufri berikan kesehatan, afiah insyaallah. Wal Habib Ahmad bin Yunus Al-Mahdhar dan juga semua kita yang hadir tempat ini, para habaib, para kiai, para asatidzah, para hadirin, para hadirat, insyaallah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa man wadhab ala salatil jamaah, orang kalau merutinkan salat berjamaah, faqad mala'a bahran wa barran bil khairat atau bil khair. Barang siapa yang melazimkan salat jamaah, maka dia telah memenuhi langit dan bumi, memenuhi daratan dan lautan dengan pahala dan kebaikan. Alhamdulillah, Rabbi ja'alna muqimus salah insyaallah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allah Ta'ala mudah-mudahan jadikan kita orang yang mendirikan salat, dan keturunan kita keturunan yang mendirikan salat, dan keluarga kita keluarga yang mendirikan salat. Sebagaimana dikatakan, ma bin nas illa salatuhum. Sesungguhnya apa yang menimpa manusia, apa yang menimpa mereka adalah hasil daripada salat mereka. Manakala salatnya baik, maka insyaallah yang dia dapatkan juga baik. Akan tetapi manakala yang dia dapat keburukan, maka hendaknya dia mengintrospeksi salatnya dia, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, mayang gusu min dunyak illa bima nagasa min dinik. Tidak ada kebocoran yang terjadi dalam perkara duniamu melainkan sesuai dengan kebocoran kecacatan yang terjadi dalam perkara agamamu. Manakala kita ada masalah di dalam perkara duniawi kita, baik itu ekonomi atau kesehatan atau keamanan atau apapun juga, ketika kita terjadi melihat ada kekurangan, ada kebocoran, ada kecacatan dalam perihal dunia tersebut, maka hendaknya kita introspeksi dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kecacatan di situ. Ada yang enggak beres di situ. Sebab tidak terjadi kecacatan, kebocoran dalam perkara dunia melainkan sesuai dengan kebocoran dan kecacatan yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki dunia kita dan akhirat kita, insyaallah. Hati kita dan agama kita diperbaiki dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan tadi, bahwasanya problemnya orang sekarang itu adalah akibat kebodohan, al-jahl wal hawa, mengikuti hawa nafsu, wad da'wa. Ad-da'wa itu mengklaim yang palsu, al-ghurur, yang menipu manusia, wal iyadzu billah min dzalik. Fa adapun al-jahl, sebagaimana dikatakan oleh ulama, ini penyakit yang berbahaya. Fa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Kebodohan sebelum kematian itu adalah kematian, dan orang yang bodoh adalah bagaikan mayat hidup yang menampung hati yang bodoh, yang tidak mengenal kepada Allah Ta'ala. Dan kalau engkau punya musuh orang bodoh, biarin aja, nggak usah diapa-apain. Kita bermusuhan sama orang bodoh, biarin aja, nggak usah dicelakain, nggak usah diganggu. Kebodohan dia yang bakal mencelakakan dirinya sendiri. Ma tablughul a'da'u min jahil, ma yablughul jahilu min nafsi. Musuh tidak akan mampu membahayakan si bodoh sebagaimana si bodoh mencelakakan dan membahayakan dirinya sendiri. Nah, kebodohan itu fatal dan bahaya. Dan dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Baqir, ya, kepada putra beliau Sayyidina Ja'far Shadiq, dia bilang, ya waladi, al-ilmu jamil wa bi wa bak ajmal. Ya waladi, al-jahal gabih wa bi wa bak agbah. Wahai putraku, ilmu itu adalah indah, tetapi kalau yang punya ilmu kamu dan saya lebih indah lagi. Kenapa? Sebab kita dari keluarga ilmu, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu indah, tapi kalau yang punya ilmu adalah keluarganya Nabi, orang yang memiliki hubungan dengan ulama, dengan para wali-wali, mereka berilmu, lebih indah lagi. Dan kebodohan itu adalah tercela. Tapi kalau yang bodoh kamu dan saya, maka lebih memalukan lagi, lebih aib lagi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid yang kita rayakan haulnya kemarin di Solo itu beliau bilang, ya magbahal jahal fi man yantasib birrijal. Sungguh betapa memalukan, betapa aib
betapa aib kebodohan apabila kebodohan itu ada pada diri orang yang memiliki hubungan dengan wali-wali besar. Dia punya hubungan dengan wali-wali besar, terus dia nggak punya ilmu. Ada aib, memalukan. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu tuntut ilmu, belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh keluarga beliau tuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang, "Anak Madinatul Ilm wa Aliyun babuha." Aku kotanya ilmu. Pintunya, pintu daripada kota ilmu Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ditanya, "Hal khussistum ya ahlul bait bi syai' min dunina?" Wahai para ahlul bait, apakah kalian diistimewakan dengan sesuatu yang kita enggak punya? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, "La, illa fahmun utiya ahaduna fi kitabillah." Enggak ada sebuah keistimewaan yang kita punya yang kalian enggak punya kecuali satu hal, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa? Pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada salah seorang kita tentang Al-Quran. Syekhana Al-Habib Umar bilang, pemahaman tentang Al-Quran yang enggak dimiliki oleh orang lain, hadza kullu syai', segala-galanya, segala-galanya di situ. Sebab wahyu terputus, akan tetapi pemahaman daripada wahyu tersebut senantiasa ada pada pewaris-pewaris sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanazzuluhu 'alal ulama'i bagin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Pemahaman daripada Al-Quran tersebut senantiasa ada di benak para ulama. Walaupun Al-Quran itu wahyunya sudah putus, tetapi pemahamannya senantiasa diperbaharui. Bagi mereka, bagi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir apabila kalian tidak mengerti, apabila kalian tidak mengetahui. Nah, karenanya itu Al-Imam Al-Haddad ketika menyebut tentang keluarga Rasulullah, beliau bilang, fahumul kathiru tayyibul mad'u lahum min jaddihim hina zafaf ala ta'i. Mereka adalah orang-orang mulia yang banyak dan luhur, banyak dan luhur. Al-kathiru tayyib, mereka keturunan jumlah mereka banyak dan mereka mulia. Al-kathiru tayyib. Al-mad'u lahum, yang didoakan. Dari siapa? Doa mereka dapat min jaddihim, dari Nabi Muhammad. Dapat doa dari Nabi Muhammad. Waktu pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, Nabi bilang, Allahumma akhrij minhuma al-kathiru tayyib. Ya Allah, lahirkan dari keduanya keturunan yang baik dan banyak. Dan lahirlah keturunan yang baik dan banyak, termasuk diantaranya yang ada di negeri kita ini para wali songo. Para wali songo yang merupakan keturunan Rasulullah. Dari Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khala Agasam bin Alawi bin Muhammad Maula Soma'ah bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad, para wali songo tersebut. Begitu juga Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus, Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wal Habib Abi Bakar, yang bumi Indonesia ini dipenuhi dengan mereka orang-orang yang mulia. Humul kathiru thayyib, mereka banyak dan mulia. Dan alhamdulillah negeri kita kebagian banyak dari mereka, kebagian banyak dari mereka para wali-wali. Masuk kemanapun, mulai dari Aceh sampai ke Papua, nggak sunyi dari makam para wali-wali keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dari Nabi Muhammad yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mereka itu disifatkan oleh Imam Al-Haddad baitun nubuwah wal futuwah wal huda. Rumah mereka rumah kenabian, rumah kecerdasan, rumah hidayat. Wal ilm, rumahnya ilmu, fil madhi wa fil mutawaqqi'i. Rumahnya ilmu di masa lalu dan di masa sekarang. Di masa lalu dan di masa sekarang. Subhanallah. Alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita kenal kepada ulama yang dia dan ayahnya dan kakeknya silsilah keilmuan sekaligus nasab sampai ke Nabi Muhammad. Seperti Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliaunya ulama besar,
Ayahnya ulama besar pada zamannya, kakeknya ulama besar pada zamannya, datuknya ulama besar pada zaman, terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum syekhana wa syekhu masyayikhina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Itu beliau wali besar, ulama besar, berguru kepada ayahnya yang juga wali besar dan ulama besar dan pemimpin wali-wali di zamannya. Berguru kepada ayahnya lagi terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi silsilah ayah abun yatalaga an abihi wa hakadha, ayah dari ayahnya, dari kakeknya sampai kepada Nabi Muhammad. Alim ibn alim, ulama anaknya ulama, putranya ulama, terus sampai ke atas, orang yang paling alim. Subhanallah. Nah karenanya itu keilmuan tersebut penting. Nabi bilang kun aliman atau muta'aliman atau mustami' atau muhib wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang alim yang berilmu, atau muta'allim, pelajar menuntut ilmu, atau mustami' pendengar ilmu, atau muhib pecinta ilmu. Antara ulama, santri, atau pendengar ilmu, atau pecinta ilmu. Nggak punya waktu mendengarkan, paling nggak cinta ulama, cinta santri, cinta majelis ilmu, cinta tempat ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Siapa? Orang yang kelima yang bukan ulama, bukan santri, bukan pendengar, bukan pecinta. Siapa? Orang sial. Waliyadzubillah min dzalik. Niscaya akan binasa, akan celaka. Ciri orang yang beruntung dan orang yang sial. Kalau kita mau tahu cirinya itu, ulama bilang al-ilm yulhamuhu as-su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Ilmu Allah Ta'ala ilhamkan hanya kepada orang yang beruntung. Orang yang sial diharamkan daripada ilmu tersebut, terharamkan daripada ilmu tersebut. Tapi ilmunya satu paket. Ilmu itu bukan cuma sekedar teorinya aja. Ilmu teorinya berikut isinya juga, pengamalannya, nurnya, hakikatnya, berkahnya. Satu paket ilmu tersebut. Bukan cuma sekedar teorinya. Kita kalau beli durian, kulitnya doang atau sama isinya? Nah, sama isinya juga. Begitu. Kita kalau makan jeruk, kulitnya doang atau sama isinya juga? Nah, kalau kita beli jeruk, kalau makan jeruk isinya doang. Nah, isinya doang. Tapi kalau kita beli kan ya ada kulitnya juga ada, bukan bungkusnya yang kita cari. Begitu juga ilmu, bukan kemasannya aja, bukan kostumnya aja, bukan teorinya aja, tetapi isi daripada ilmu tersebut. Itu ulama bilang al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabah wa illar tahal. Ilmu berbisik. Ilmu itu berbisik kepada pemiliknya, amalkan saya, praktekkan saya. Kalau bisikannya digubris, berkah. Tapi kalau nggak digubris, ilmu itu pergi, meninggalkan dia. Yang pergi nurnya, sirnya, keberkahannya, cahayanya, itu pergi. Tapi fisiknya, teorinya tetap ada. Loh, kenapa teorinya tetap ada? Untuk alat bukti yang memberatkan dia pengadilan Allah besok. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karena itu ilmu itu dengan diamalkan. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu dengan pengamalan, bukan dengan orasi. Bukan dengan orasi, bukan juga dengan jidal, bukan juga dengan debat. Tapi ilmu itu kalau diamalkan bertambah. Bukan dengan debat, bukan dengan jidal. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Orang yang punya ilmu adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kalau dia nggak punya takut, berarti dia nggak punya ilmu. Dia nggak punya ilmu. Nah, mau tahu orang yang berilmu, mereka memiliki takut. Itu di Hadramaut ada orang yang paling berilmu di zaman itu, namanya Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Hadzal Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur sahib Bughiyah Mustarsyidin. Itu adalah beliau imam, mufti Diyar Hadramiyah, mufti Hadramaut di masanya. Beliau adalah sahabat dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan beliau yang mendirikan Rubat Tarim, yang pengajar pertama di Rubat Tarim. Hadzal Habib Abdurrahman Al-Mashhur sahib Zawiyah. Dan beliau ini, Hadzal Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, adalah dikenal sebagai ubad di Hadramaut. Dia ulama paling alim, tapi juga ahli ibadat yang paling hebat. Beliau orang yang paling alim di zamannya,
Dan beliau juga tuh sampai dia bikin tuh tagwim sholat buat 100 tahun. Dia bikin tagwim sholat buat 100 tahun, dia mengadakan riset. Bukan cuma sekedar hitungan aja, tetapi dibuktikan dengan riset oleh beliau. Sampai itu 1 tahun lebih, 2 tahun tuh beliau berada di puncak-puncak gunung untuk meneliti tentang masuknya waktu sholat. Dia bikin tagwim waktu sholat per 100 tahun dia buat. Hadal Habib Abdurrahman al-Mashhur radhiyallahu anhu ardah, itu beliau tidaklah masuk waktu sholat melainkan dia sudah ada di masjid. Dia sudah ada berwudu, sudah ada di masjid. Masuk waktu sholat dia yang azan, sebab dia yang paling mengerti waktu. Dan juga dia yang qomat, dia yang iqamah, sebab yang berhak iqamah adalah yang azan. Siapa azan berarti dia yang berhak iqamah. Yang iqamah nggak boleh orang lain kecuali dengan izin dari orang yang azan. Sebab siapa yang azan, maka itu berarti dia berhak untuk iqamah. Berhak untuk iqamah. Tetapi dia iqamah dengan perintah dari imam. Nggak boleh iqamah sendirian. Kalau azan perintah waktu. Perintah waktu. Jadi muadzin amin. Wal imam dhamin, kata Rasulullah. Orang yang azan itu harus amanat. Harus amanat. Dipercayakan tentang masuknya waktu. Nggak boleh asal. Jangan latah, jangan ikut-ikutan, harus amanat, tahu waktu. Kemudian juga wal imam dhamin. Imam itu adalah dhamin, dia yang penjamin, dia yang tanggung jawab. Azan perintah waktu, tetapi iqamah, walaupun yang berhak iqamah adalah orang yang azan, tetapi itu adalah perintah dari imam. Imam yang menentukan kapan dia iqamah. Kemudian juga yang berhak untuk jadi, kuncinya mana? Adek, kuncinya. Tenang, ada Garda Auto. Solusi aman, dijamin pasti nyaman. dia juga yang jadi imam, sebab dia orang yang paling alim. Radhiyallahu anhu warḍah. Itu khilaf antara ulama, mana yang lebih afdal, jadi imam salat atau azan. Dijawab, katanya yang lebih afdal adalah yang jadi imam. Kenapa? Sebab Nabi enggak azan, Nabi jadi imam. Dijawab lagi oleh ulama, kalau Nabi yang azan hukumnya jadi wajib, sebab Nabi yang manggil, itu orang wajib datang. Begitu, artinya senantiasa dalam perdebatan antara ulama tersebut. Dijawab lagi dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih indah ucapannya dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah, ngajak kepada salat. Kalimat yang terbaik. Alhasil semuanya fadilah, semuanya adalah kebaikan. Hadal Habib Abdurrahman al-Mashhur, orang yang paling alim. Itu beliau ilmunya banyak, tapi ibadatnya juga banyak. Sebab ilmunya satu paket. Itu beliau selama 40 tahun, itu enggak pernah luput sholat jamaah. 40 tahun dia enggak masuk waktu sholat, melainkan dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang jadi imam. Hadal Habib Abdurrahman al-Mashhur. Kemudian selama 40 tahun itu beliau itu tiap kali habis sholat isya dia sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Itulah dalam ba'diyah isya selama 40 tahun tuh ba'diyah isyanya dia habis baca Fatihah, dia baca rakaat pertama alif lam mim sajdah, rakaat kedua setelah Fatihah dia baca surat Tabarak. 40 tahun enggak luput hal yang semacam ini. Hadal Habib Abdurrahman Mashhur. Menakjubkan, hebat. Begitu. Tapi rupanya alhamdulillah Allah Ta'ala muliakan mata saya ini melihat guru kami pun Al-Habib Umar demikian juga. Ba'diyah isyanya itu berpuluh-puluh tahun dari saya kenal, tahun 93. Dari tahun 93 kita mengenal beliau. Itu kalau kita lihat sholat ba'diyah isyanya itu rakaat pertama baca alif lam mim sajdah. Lo tahu dari mana? Ya soalnya pas baca alif lam mim sajdah rakaat pertama ada sujudnya di tengah. Itu alif lam mim sajdah. Rakaat kedua ini baca surat Tabarak, dan beliau pun mengajarkan, kita pun juga dikasih tahu demikian amalan yang dilakukan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum warḍahum. Wa katsir min syuyukhina yang amalannya demikian. Hakadha. Nah itu Syekhana Al-Habib Ali Al-Mashhur cerita. Habib Ali Mashhur bin Hafidh, kakaknya Habib Umar Mufti Tarim, bilang itu ada satu orang diutus oleh ayahnya sampaikan hajat kepada Habib Abdurrahman Mashhur, ulama itu.
Sampai ke rumahnya Habib Abdurrahman Masyhur, ini anak, bilang tuh ada di ruangan sana lagi sholat sunnah. Maka dia samperin ke ruangan ke Murabbah, Habib Abdurrahman Masyhur lagi sholat sunnah, lagi sujud. Ditungguin, lama sujudnya. Selesai bangkit dari sujud, itu sejadahnya udah basah kuyup dengan air mata. Sejadahnya basah kuyup dengan air mata beliau. Itu ulama kayak begitu. Ada orang ulama tapi nggak pernah nangis buat Allah Ta'ala. Maaf, itu ilmu apa yang dipelajarin? Ilmu mewariskan rasa takut. Mana rasa takutnya kepada Allah? Kita di Indonesia kita melihat Al-Habib Umar bagaimana menangis dan ngajak kita untuk menangis. Begitu. Dan tangisannya di kegelapan malam sendirian lebih banyak daripada yang kita saksikan, daripada yang kita lihat. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Jadi itu yang penting adalah ilmu. Kebodohan itu penyakit. Kebodohan penyakit. Penyakitnya orang sekarang dua. Antara dia bodoh tidak belajar ilmu, atau salah belajar ilmu. Salah guru, salah ngaji. Kalau bodoh, obatnya gampang. Belajar, selesai. Ya. Kalau bodoh, maka tinggal belajar, selesai masalah. Tapi kalau salah ngaji, nah itu nggak cukup diajarin sok tahu, dikasih tahu, bilang saya udah tahu. Tapi yang kamu tahu, taunya kebalikan dari yang hakikat. Kebalikan. Sama ibaratnya orang suruh ngebangun di lahan kosong. Saya mau bangun masjid, mau bangun rumah, lahannya kosong. Oh gampang, tinggal apa namanya? Tinggal kita bangun. Tapi sekarang suruh bangun, saya mau bangun rumah, mana bangunannya? Di tanahnya udah ada bangunan 20 lantai. Udah ada bangunan 20 lantai, basementnya 5 lantai ke bawah. Terus kita suruh bangun musola di situ. Bagaimana? Kita harus ngebongkarnya, harus ininya, repot urusannya. Gara-gara salah ngaji yang ngebangun pemikiran yang berkebalikan dari yang sebenarnya. Nah itu orang kalau udah salah ngaji itu, jahil tuh ada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Ada jahil ringan. Stadiumnya itu stadium 1. Ada jahil murakkab, jahilnya tuh berlapis. Udah stadium 4. Orang tuh kalau udah stadium 4 bagaimana? Kalau bisa sembuh tuh perlu mukjizat. Tapi biasanya lewat. Kalau udah begitu jangan dikasih obat, kasih kain kafan. Stadium 4, waliyadzubillah min dzalik. Udah berat, susah. Jahil murakkab. Nah ketika orang salah ngaji, salah berguru, salah belajar dari orang yang tidak bersanad. Sanad itu penting. Orang mau belajar fikih, mau ngomong tentang fikih, sanadnya tuh kemana? Mau ngomong tentang tafsir Al-Quran, sanadnya kemana? Sebab man takallama fil Quran bighairi ilm atau bira'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang berbicara tentang Al-Quran menurut pendapatnya pribadi atau tanpa didasari ilmu, siap dengan singgasananya di neraka. Mau bicara tentang hadis, mana sanad pemahamannya tentang hadis tersebut? Sebab sanad bukan cuma sanad fin nusus, tetapi fi fahmin nusus. Sanad bukan cuma di dalam nas daripada hadis, tetapi juga di dalam pemahaman yang bersanad. Pemahamannya itu juga bersanad. Kalau pemahaman yang nggak bersanad, ya itu tadi kayak pemahaman Al-Quran, siap dengan singgasana yang di api neraka. Nggak bisa kita bicara tentang ilmu menurut saya rasa. Kalau nggak salah sih, kayaknya. Ya, ini kalimat begini salah, keliru. Dan ini adalah penipuan kepada umat. Ilmu nggak pakai menurut saya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, "Lau kana din birrai, lakan mas'al khuffain min asfalih." Kalau agama itu pakai pendapat menurut saya, maka itu urusan mashul khuffain, ada di fikih itu ada mashul khuffain, itu niscaya mashul khuffain akan dari bagian bawah telapak kaki, bukan dari bagian atas. Sebab orang kalau jalan yang kotor yang bawah kan, bukan yang atasnya. Wahakadha. Intinya itu nggak bisa agama pakai menurut saya, pendapat saya rasa, kalau nggak salah. Hadza haram. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Nggak bisa pakai hawa. Agama tuh nggak bisa pakai hawa nafsu. Nggak bisa pakai kemauan atau pendapat pribadi. Nggak bisa. Nah begitu juga seseorang itu mau belajar, mau bicara tentang hadis, sanadnya mana? Tentang tafsir, sanadnya mana?
Mau bicara tentang sejarah, tentang tarikh, sanadnya mana? Kamu belajar dari siapa? Mau bicara tentang nasab, oke, kamu ngaji nasab sama siapa? Gurunya siapa? Ustadznya siapa? Udah dari buku, gurunya siapa? Siapa yang ngajarin? Pemahaman kamu tuh sumbernya dari mana? Sebab itu ilmu juga ada guru-gurunya. Syekh Al-Habib masyhur, dia ngajar fikih, dia ngajar nahwu, dan beliau pun juga ngajarkan ilmu falak dan ngajarkan kita ilmu nasab. Ada santri-santri yang belajar khusus ilmu nasab kepada beliau, dan itu termasuk hal yang langka. Yang belajar itu orang-orang itu sesuatu yang langka. Begitu jarang orang yang belajar dalam hal tersebut. Mau bicara, oke, kamu ngajinya sama siapa? Bergurunya sama siapa? Man kana syekhuh kitabuh fa khata'uh aktsar min shawabih. Barang siapa yang gurunya adalah kitab, banyakkan salahnya daripada benarnya. Tuh. Itu ada satu orang baca hadis, lis-shaimi farhatan, buat orang yang puasa 2 kegembiraan. Tapi karena dia ngajinya nggak pakai guru, langsung dari kitab, akhirnya dia bilang lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa, bagi orang yang puasa 2 ekor ayam. Seekor ayam saat berbuka, seekor ayam saat saat menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi tiap buka puasa ayam. Kenapa? Hadis Nabi Muhammad. Di mana ada di kitab? Mana kitabnya? Ini hadis fil Bukhari. Dibuka di Riyadhus Shalihin, lis-shaimi farkhatan. Mestinya nggak ada titiknya. Dipegang, ini bukan titik, rupanya ada tai lalat nempel situ. Lis-shaimi farhatan, 2 kegembiraan, bukan farkhatan, bukan farh. Wahakadha. Makanya, ayo, tawakkal bi'adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمال والآل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ilmu harus bersanad, sumbernya dari mana? Dan sanad di dalam keilmuan itu sama seperti nasab di dalam hubungan darah. Sebagaimana orang kalau dia mengklaim sesuatu tapi nggak ada bapaknya siapa, itu namanya anak apa? Anak haram, anak zina. Begitu juga orang mengklaim suatu ilmu akan tetapi sanadnya nggak ada maling namanya. Sama seperti orang yang mengklaim tanpa jelas ayahnya siapa, bapaknya siapa. Waliyadzubillah min dzalik. Ala kulli hal, itu penyakit orang sekarang itu antara tiga. Antara bodoh akan sesuatu atau salah belajar, salah berguru. Dan salah berguru lebih fatal daripada kebodohan itu sendiri. Makanya kita mau nuntut ilmu, lihat-lihat. Belajar nuntut ilmu, jangan lihat belajar nuntut ilmu itu jangan lihat dari yang followernya paling banyak. Dari kapan itu follower sebagai standar di dalam belajar, dalam mengaji? Akan tetap yang paling populer bukan dilihat dari popularitas, bukan dilihat dari follower yang banyak, bukan juga dilihat dari masanya, pengikutnya banyak atau enggak dilihat dari situ. Akan tetapi dari ulama yang jelas asal usulnya yang bersanad. Sampai dikatakan bahwasanya orang kalau mau mencari guru itu dikatakan man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Manakala kamu tidak bisa mengambil manfaat dari seorang guru hanya dengan melihat orang tersebut nggak ada manfaat yang bisa kamu petik, maka jangan harap kata-katanya bisa memberikan manfaat kepada kamu. Cari guru yang hanya dengan melihat dia kamu bisa dapat manfaat sebelum kata-katanya, baru kata-katanya. Dan al-ilm itu bukan didapat dari medsos. Ilmu bukan didapat dari buku, dari kitab, tapi ilmu itu italaga'an sudur rijal, didapat dari hati dan dari sanubari, dari berjumpa langsung dengan para masyayikh, dengan para guru. Makanya Nabi Muhammad waktu diutus kepada kita 23 tahun. Wailah sebenarnya bisa aja dipaketin Al-Quran ke tiap rumah, selesai. Akan tetapi kenapa Nabi harus nunggu 23 tahun? Perjumpaan, pertukaran, proses daripada ilmu tersebut dan penyampaiannya kepada para sahabat hingga melahirkan para imam-imam besar, para wali-wali besar, hingga ke zaman kita sekarang itu kita bisa mendengar hadisnya Nabi Muhammad seolah-olah baru kemarin diucapkan oleh Nabi Muhammad. Utori, masih segar seolah-olah. Kemudian juga penyakit orang sekarang adalah ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu, mengikut obsesi. Kita punya kemauan, ingin sesuatu, silahkan berkeinginan, tetapi enggak setiap kali kita ingin sesuatu langsung kita turutin saat itu juga. Harus kita ukur dengan mizan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan Allah menurunkan mizan kepada kita sekalian. Mizan ini adalah neraca untuk kita menimbang segala sesuatu. Pengen sesuatu, ditimbang dulu, pantas atau enggak pantas, layak atau enggak layak, ditimbang, diukur. Sebab kita bukan menyembah obsesi, tapi kita nyembah kepada Allah Ta'ala. Kalau obsesi kita nurut kepada Allah, ikut kepada Rasul, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, buang obsesi kita.
la yu'minu 'abdun hatta yakuna hawa taba' lima ji'tu bih. Enggak beriman seorang hamba hingga obsesi dia, kemauan dia ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tinggalin apa yang kita mau menuju apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, wahfazil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafas wal hawa wad daniyah. Ini 4 nih musuh kita. Jaga hati kita dari 4 hal. Ihfazil qalba an yulimma bihi syaitan. Jaga nafsu kita jangan sampai terpengaruh oleh syaitan yang merupakan musuh kita. Wan nafas, hawa nafsu. Wal hawa. Hawa itu apa? Obsesi. Ingin sesuatu. Tiap kali kita ingin enggak harus kita turutin. Wad daniyah, dunia. Kemudian juga ngikutin hawa nafsu, obsesi diri sendiri, itu termasuk sial. Ittiba'ul hawa ada syaga, sial. Disebut hawa, katanya Al-Habib Umar, disebut al-hawa li'annahu yahwi bi sahibihi lan-nar. Yahwi bi sahibihi lan-nar. Disebut hawa sebab dia menjerumuskan atau menarik penyembahnya dia ke dalam api neraka. Wal hawa, hawan. Apa itu hawan? Kehinaan, kerendahan. Orang kalau ngikutin obsesi bakalan hina, bakalan rendah. Bakal hina. Ngikutin hawanya dia. Ngikutin hawa nafsu sendiri. Bagaimana apalagi ngikutin hawanya orang lain. Hawanya orang lain. Obsesinya orang. Obsesinya pemimpin tertentu, pejabat tertentu, termasuk juga obsesinya keinginan istri, sama juga hawa. Iya. Oh, kita nggak boleh ngikutin hawa nafsu kita, obsesi diri. Terus ya sama, obsesi orang juga jangan kita ikutin. Yang saya mau nggak semuanya harus diturutin, apalagi yang orang lain mau hawanya kita atau hawanya pemimpin, pejabat, hartawan, atau hawanya istri, sama juga. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bilang, la yusbih rajul yuti'u imra'atahu fima tahwah illa akabbahullah finnar. Tidaklah seseorang laki-laki menuruti apapun obsesi istrinya, melainkan pasti di neraka, udah pasti masuk neraka. Yang bilang Al-Hasanul Basri, yang bilang dia. Jadi udah 1000 tahun lebih nih itu omongan, dan sampai sekarang masih berlaku. Wahakadha. Nah begitu juga kalau kita jangan gantungin kegembiraan kita dengan hawanya manusia. Cari ridhonya orang, cari sukanya orang. Enggak. Kita enggak harus mengakomodir apapun yang kita mau. Apalagi mengakomodir apapun yang orang mau. Tetapi terus kita harus ngikutin maunya siapa? Maunya Nabi Muhammad. Itu yang kita mau. Kita mau melakukan sesuatu, misalkan kita mau bikin acara khitanan, mau bikin acara kawinan, mau bikin acara syukuran, mau bikin ini dan itu, mau bikin rumah, mau bikin toko, mau bikin apa dah kegiatan yang kita mau bikin, kita pikir, ini dalam acara ini Rasul sukanya saya bagaimana? Ini sekarang nih Rasul sukanya saya bersikap bagaimana? Lagi ditimpa musibah, kita harus bersikap bagaimana? Nangis, gerung-gerung, pukul muka, robek baju, ya, jerit-jerit. Apa? Sikap apa yang harus kita ambil? Kita lagi kena musibah. Ya kita berpikir, tanya Rasulullah sukanya saya bersikap seperti apa? Langkah apa yang disukai oleh Nabi Muhammad untuk saya ambil? Mau lagi senang, mau lagi susah. Pikirkan hal ini. Rasul sukanya saya bagaimana? Mau tahu dari bagaimana? Satu, kita mengetahui apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Satu, dengan jalan ilmu. Dua, melalui para masyayikh. Kita harus punya marja'iyah, rujukan. Merujuknya kemana? Merujuklah kepada orang yang bersanad jelas sampai ke Nabi Muhammad.
Saya kalau bingung apa-apa, saya nanyanya Al Habib Umar, tinggal angkat telepon, mau ngomong sama Habib Umar, ajukan kita punya masalah begini, udah selesai. Tahu rujukannya kemana. Dulu bukan itu aja, kan Al Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi, kakaknya Habib Anis Solo, kalau bingung ada masalah, rupanya ada yang dia telepon. Siapa yang ditelepon? Ditelepon Ammi Ali bin Muhammad bin Salim bin Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Oh. Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid, kalau ada masalah itu dia merujuknya kepada Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ini cucunya Habib Ali, Habib Ahmad bin Alwi bin Ali. Itu kalau dia ada masalah merujuknya kepada cucunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib. Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur, wali besar, ulama besar, kalau ada masalah ngerujuknya tahu ke siapa? Pernah saya tuh lagi umroh, tahu-tahu dikabarin Habib Masyhur ada di sini. Nggak tahu ini Habib Masyhur nggak pernah keluar Tarim, tahu-tahu ada di Jeddah. Ada apa? Rupanya lagi ada masalah, merujuk kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Pakai rujukan. Subhanallah. Oh, sahabat kalau lagi ada masalah ngerujuknya ke Nabi Muhammad. Wahakadha. Sebab ma khaba man istasyar wa ma nadima man istakhar. Yang istikharah, yang minta isyarat nggak bakalan kecewa. Nabi orang yang akalnya paling sempurna. Tapi Nabi selalu tuh paling banyak musyawarah kepada sahabat Nabi Muhammad. Padahal akal sejuta orang mau ditimbang dengan akal Nabi Muhammad, maka lebih pintar akalnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi masih musyawarah dan ngikutin mufakat dari musyawarah. Padahal akal beliau paling sempurna. Buat apa? Ngajarin kita musyawarah. Cuma ketika kita minta isyarat kepada orang yang pantas. Termasuk Ammi Husain, Al-Habib Husain bin Abdullah. Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf, Gresik. Kalau bingung akan satu hal, dia juga minta isyarat. Ke siapa? Minta isyaratnya kepada Al-Habib Muhammad Rashad Al-Baiti di Jeddah. Minta isyarat kemana? Ke sana. Nah kita sekarang minta isyaratnya kemana? Marja'iyahnya kita kemana? Ke siapa? Harus punya marja'iyah. Rujukannya kita ke Nabi Muhammad. Kapan nanti ketemu Nabi? Kapan ketemu Nabi Muhammad? Carilah orang yang terkoneksi benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Sampai Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas di Masjid Ba'alwi sana Singapura, yang besok nih haulnya beliau, Habib Muhammad bin Salim. Itu beliau bahkan ketika mau bangun masjid pun juga musyawarah, minta isyarat kepada Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Begitu. Untuk menamakannya Masjid Ba'alwi, bilang, "Khalas, saya sekarang mau pergi haji, saya bakal pergi ke Hadramaut, saya akan minta izin, minta isyarat kepada para salaf dan minta izin kepada Rasulullah." Subhanallah. Hingga pulang dalam arah baliknya bilang, "Khalas, bikin." Dan beliau yang gunting pita, yang meresmikan. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Tahun 50-an di Masjid Ba'alwi sana. Wahakadha. Makanya kata Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bilang, "Dhalla man laysa lahu syekh yurshiduh, dhalla man laysa lahu safih ya'diduh." Tersesat orang yang tidak punya guru yang ngebimbing dia. Yang enggak punya guru ngebimbing dia, mengarahkan dia, bakalan bingung, bakalan tersesat. Bakalan bingung, bakalan tersesat. Tapi orang yang punya guru enggak bakalan bingung. Enggak bakalan. Orang kalau punya syekh yang benar, yang jelas, salahnya dia benar. Apalagi benernya dia ya udah benar, khalas, nggak diragukan. Tapi salahnya benar bagaimana? Gurunya nggak bakal tinggal diam. Kalau dia salah, gurunya nggak bakal tinggal diam. Oh ini salah, gurunya pasti akan mengarahkan. Jangan begitu, koreksi, akan dikoreksi. Gurunya nggak bakal tinggal diam. Gurunya nggak bakal tinggal diam. Kalau memang betul itu gurunya, dan itu terbukti. Cari syekh, cari guru. Cuma orang sekarang tuh katanya, kalau kita mau minta isyarat kepada seseorang, pastikan kita pasrah kepada orang tersebut. Jangan dia sudah merencanakan sesuatu, tinggal butuh pembenaran doang. Tahu pembenaran? Habib,
Saya minta isyarat, pokoknya mesti boleh. Yang kayak begini jangan nanya. Jangan minta isyarat. Jangan minta isyarat yang kayak begini. Kata, kalau kita mau minta isyarat, mau minta rujukan, kata. Harus kita pasrah kepada orang yang kita mintakan rujukan tersebut. Dhalla man laysa lahu syekh yurshiduh. Wa dhalla man laysa lahu safih ya'addiduh. Akan hina orang yang tidak punya sufaha, yang apa namanya? Apa itu? Ya'addiduh, yang sufaha yang membackup dia. Perlu syekh untuk ngebimbing. Tapi juga kita dalam hidup kadang berhadapan sama orang jahil, hobinya caci maki, hobinya berdebat. Orang agil nggak bisa berdebat sama orang jahil. Kata Imam Syafi'i, saya kalau debat sama ulama, 1000 ulama, ya udah pasti kalah. Ulama tersebut bisa saya kalahkan, saya bisa beri argumentasi yang membuat mereka tunduk, nyerah kepada argumentasi saya. Kalau debat sama ulama. Tapi kalau saya didebat sama orang jahil, ya saya kalah. Kata Imam Syafi'i, lebih nyaring dia. Oh, melotot, pakai gebrak meja segala. Ya udah deh, begitu. Saya bukan preman. Begitu, menang dia. Sudah. Nah, orang jahil, orang berakal jangan debat sama orang jahil. Orang jahil harus debatnya tuh sama orang jahil dari ahlil haq. Ada ahlul batil tuh ada sufahanya. Nah, itu ahlul haq juga ada sufaha, ada orang jahilnya juga. Nah, udah begitu. Ini cocoknya nih sama orang ngawurnya kita. Begitu. Oh, kita juga punya jamaah yang ngawur. Nah, orang ngawur ketemu orang ngawur. Begitu. Preman ketemu preman. Yang kayak begitu. Kata jangan habis a'rid anil jahilin. Jangan pakai adu argumentasi sama orang jahil. Nabi diwasiatkan oleh Allah Ta'ala a'rid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang jahil. Maka syariat Nabi Muhammad enggak untuk mengakomodir hawa nafsunya kita. Jadi jangan paksakan, mengkondisikan syariat untuk mengakomodir hawanya kita. Bikin hawa kita ikut syariat. Bukan kita ngatur bagaimana caranya biar syariat ikut hawa nafsunya kita. Saya maunya begini, tinggal cari dalil aja udah. Dalilnya enggak ada, ya cariin udah. Ada yang begitu orang. Ada yang kayak begitu. Wah, kata syariat enggak begitu-begituan. Tapi kita ikut syariat. Itu syariat di atas segalanya. Di atasnya presiden, di atas gubernur, di atas aturan, di atas politik, segalanya. Di atas perdagangan. Dunia ikut sama syariat. Bukan syariat yang disuruh ikut kepada mereka. Siapa aja mau datang, mau ikut kepada syariat, ahlan wa sahlan. Kita ngajak semua orang. Kita ngajak semua orang, semua partai, semua pemimpin, ahlan wa sahlan. Siapa aja. Begitu. Tapi kita suruh mengekor kepada mereka, kelompok ini, partai ini, calon itu, enggak. Kita ngajak semua orang ayo menuju kepada Allah. Dan jangan harap kita bakal ngajak orang menuju kepada mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Wahakadha, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Itu termasuk kesialan itu adalah di antara tanda hari kiamat wahawan muttaba'. Hawa yang diakomodir. Hawa nafsu obsesi tapi dipiara, diakomodir, diturutin. Orang punya hawa, punya keinginan, punya obsesi, silahkan. Tapi nggak harus keinginannya itu disembah, diikutin. Pikir dulu, pantas apa enggak. Kalau nggak pantas, jangan diikutin. Daripada hawa nafsu tersebut. Itu hawa muttaba'. Sama termasuk tanda sial itu hawa muttaba', hawa yang diikutin. Sama syuhun muta'. Syuh itu pelit, kikir, yang diturutin. Apa bedanya syuh sama bukhul? Dua-duanya pelit. Cuma kalau bukhul pelit dengan harta milik sendiri. Kalau syuh pelit dengan harta milik orang lain. Ada orang lain mau berinfak kepada dia, jangan kasih. Jangan kasih. Begitu. Sudah begitu, kita lagi mikir ada syuh, ada pelit, tapi syuhun muta'. Diturutin. Dulu nggak kebayang, sekarang kebayang. Jadi dia udah pelit, sudah gitu diturutin sama orang lain. Jangan kasih dia, jangan berinfak kepada dia. Dan omongan ini diturutin lagi oleh orang. Boykot
nafkah kepada orang, punya infak, jangan kasih dia. Udah gitu diturutin orang-orang yang ngajarkan yang demikian. Kita mau ngasih, kasih siapapun, berinfak. Sebagaimana tuh yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir, ngasih makan orang, nggak peduli dia miskin, yatim, asir, tawanan perang, maknanya non muslim, kasih makan pada mereka. Syuhun muta', hawan muttaba', sama yang terakhir tuh tanda sial itu i'jabul mar'i bi ra'yihi, orang itu kagum dengan pendapatnya sendiri. Dia punya quotes, punya omongan, punya pendapat, wah kagum dengan pendapatnya sendiri. Subhanallah. Dan ternyata tahu gak, ini kalau kita buka Facebook tapi yang versi bahasa Arab di website, atau Instagram yang versi bahasa Arab, ya ternyata tuh like atau suka itu kalau bahasa Arab tulisannya apa? I'jab. Berikan i'jab, berikan suka, berikan like. Kalau bahasa Arab berikan i'jab. Persis seperti sabda Nabi Muhammad. Makanya orang tuh kalau habis taruh sesuatu, oh i'jabnya berapa nih? Oh di i'jab disukai oleh 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, begitu. Itu yang diperhatikan. Waliyadzubillah min dzalik. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada kebodohan, daripada mengikuti hawa nafsu, daripada dakwah klaim yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fi soal. Baik, tafadhal. Di sini dibuka untuk pertanyaan 3 aja ya. Dan langsung pada inti soalnya ya. Monggo. Assalamualaikum Habib. Saya Akbar dari Surabaya. Ingin bertanya tadi dari penjelasan Habib, di mana di zaman sekarang untuk berilmu kita harus belajar dengan guru secara langsung. Nah, sedangkan jika kita sudah terlambat dalam belajar atau mengejar ilmu itu karena faktor usia, apakah salah kita belajar dengan cara mendapatkan ilmu dari sosial media seperti Instagram, TikTok, yang dimana itu ada video para habaib, para ulama yang menjelaskan tentang ilmu atau amalan atau ijazah seperti itu. Dan apabila kita ambil ijazah itu, bila tanpa bertemu atau bertatapan langsung dengan para habaib atau ulama itu, apakah itu sah atau tidak gitu jika kita amalkan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, karena Nabi Muhammad bilang kun alim atau muta'allim atau mustami' atau muhib. Rasul membukakan peluang, jadilah engkau ulama atau santri penuntut ilmu. Tapi juga untuk jadi santri nggak memungkinkan. Begitu, sehingga kita bisa menjadi mustami', pendengar yang mendengarkan kajian-kajian mereka. Cuma kalau kita mau dengerin orang, pastikan orangnya kita kenal. Kita kenal, kita tahu asal-usulnya, sumber keilmuannya, sanadnya nyambung. Jangan lihat followernya berapa, tapi lihat syekhnya nyambung sampai ke atas. Nah, kalau kagak, itu fatal. Cari yang syekhnya nyambung. Kemudian juga apa yang kita lihat di medsos nggak bisa dijadikan dasar hukum begitu aja, kecuali sesuatu yang udah jelas, yang udah nyata, bukan sesuatu yang mengandung iskal, istilahkan. Tetapi kalau ada hal-hal tertentu itu kadang nggak bisa ditumpukan 100% kepada medsos. Begitu, tanyakan hal-hal yang ini langsung kepada orangnya, sebab medsos itu nggak bisa dijadikan sebagai suatu rujukan, suatu dasar, kecuali orang-orang yang kita kenal betul dalam menjelaskan sesuatu yang bukan yang tidak mengandung iskal. Sebab dalam penyampaian ketemu langsung sama cuma dengar di medsos. Kadang di medsos cuma dibawain 2 menit, ceramahnya 1 jam, kajiannya 1 jam, itu cuma dibawain 3 menit doang. Begitu, padahal 3 menit mungkin nyambung sama 2 menit di awal, begitu, atau 2 menit di akhir. Begitu, ini 3 menit mungkin berada diambil di bagian tengah. Karenanya itu masuk dalam kategori mustami', pendengar, tapi muta'allim bukan muta'allim, tapi masuk dalam kategori mustami'. Alim lebih tinggi tingkatannya,
Muta'alim di bawahnya, mustami' itu masih di bawahnya lagi. Kalau kita nggak bisa dapetin semuanya, maka paling nggak walaupun sebagian. Kapan kita ada kesempatan untuk ketemu secara langsung, maka hal itu jangan kita tinggalkan dalam menjalankan hal yang demikian tersebut. Ada lagi yang bertanya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nama saya adalah Muhammad Anwar Muhibbin Habib Jindan dari Madura. Masya Allah. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini sangat bahagia, bahagia yang tak terkira. Dari kami mohon pencerahannya Habib tentang kalau kami itu kehadir ke majelis, senangnya bukan main. Artinya reman dan senang sekaligus ada niat kuat untuk mengamalkan. Namun ketika mungkin di rumah atau mungkin kehilangan kontrol hati kami untuk bisa beramal lagi, mungkin ada clue atau hal-hal yang bisa menjaga hati kami untuk tetap selalu mengamalkan ilmu yang kami belajar. Terkadang kami itu terlalu dosa kami dilakukan lagi, sadar lakukan lagi. Ini mohon penjelasan dan doanya daripada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir majlis fadilahnya besar, hadir secara langsung fadilahnya besar. Kadang ada keistimewaan yang tidak didapat daripada ketika orang cuma mengikuti secara online. Walaupun secara online dapat pahala, dapat kebaikan. Begitu, tapi juga ketika hadir langsung ada juga fadilah keutamaan yang lebih baik lagi. Subhanallah, dan lebih ngebekas di dalam hati. Terutama juga kita ngumpul di dalam sebuah kumpulan, Masya Allah, anugerah Allah, rahmat Allah turun tercurah kepada mereka, diliput oleh para malaikat. Nah kemudian ketika kita pulang ke rumah kita, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kita kita hadir majelis, dengar nasihat, mata nangis. Begitu, udah hati kita bertekad, begitu nyampe rumah, udah lain lagi urusannya, berubah lagi, berubah baterainya habis. Habib Ali bilang tuh, ada orang hadir majelis, begitu sampai depan pintu udah habis baterainya, pintu sini. Ada orang masih bisa sampai ke motor, ada orang sampai depan pintu rumahnya dia, masuk rumah udah hilang. Ada orang bertahan 1 hari 2 hari, ada orang bertahan seminggu 2 minggu. Masya Allah, tergantung dari kondisi tiap orang itu berbeda. Tapi tetap hadir, jangan putus asa untuk hadir majelis, walaupun ya bekasnya sebentaran hilang, nggak apa-apa. Terus kita cas, ntar insya Allah makin kuat baterainya kita. Itu katanya Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kita pulang ke rumah udah beda lagi hati kita. Nabi bilang, lau dumtum ala ma antum alaih la safahatkum al malaikah. Kalau kalian bisa terus konsisten keadaan hati, nyampe rumah itu keadaan hati sama seperti waktu masih di majlis bersama Nabi Muhammad, maka niscaya itu malaikat bakal salaman sama kalian, ngambil berkah dari kalian. Pengen salaman, malaikat tuh pengen menjabat tangan kalian, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manusia memang berubah-ubah, tugas kita berjuang. Itu kata seorang bilang, idza ja'ani futur fil ibadah nadhartu ila wajhi Muhammad bin Wasi' tazawwadtu bihi syahra. Kalau saya merasa kendor semangat dalam ibadat, maka saya menatap hadir majlisnya Imam Muhammad bin Wasi' untuk menatap wajah beliau. Maka dengan menatap wajah beliau bertambah semangat ibadat untuk 1 bulan. Kata beliau, bisa bertahan 1 bulan. Ala kulli hal, insyaallah dengan kita biasakan, kita latih, lama-lama itu daya tahannya itu akan semakin kuat, semakin lama. Nggak jadi masalah. Sampai rumah hilang lagi, kita ngadu sama Allah, ya Rabb hilang lagi. Kalau kita punya kesungguhan, insyaallah bakal dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Allah melihat kesungguhan kita, tugas kita, apa yang menjadi tugas kita jalanin. Sisanya hidayat di tangan Allah. Kita berupaya untuk benar, hidayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada terakhir lagi pertanyaan, tafadhal. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Habib tentang masalah wali songo, Habib ya. Nah, wali songo. Saya teringat ada sebuah firman Allah,
idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu Bib ya. Di Surabaya ini ada Sunan Bib, Sunan Ampel namanya Bib. Sebelah Sunan Ampel itu ada masjid. Di belakang masjid itu ada Mbak Soleh Bib. Mbak Soleh ini hidupnya sampai 9 kali itu Bib. Nah, lalu bagaimana kalau dihubungkan dengan firman Allah, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa yastaqdimun. Ini pertama Bib ya. Kemudian pertanyaan kedua Bib. Ada orang ibadahnya ngetop Bib. Baguslah Bib ya, khusyuk dan lain sebagainya. Tapi hidupnya biasa-biasa saja Bib. Tetapi anehnya ini Bib, ada orang ibadah orang jahil seperti yang sampaikan tadi, ibadah jahil hidupnya begitu indah dan enaknya Bib, dibanding daripada orang yang ibadahnya begitu ngetop dan begitu indahnya Bib. Nah, mengapa terjadi itu? Mohon penjelasannya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya khair. Nabi Isa ibn Maryam yuhyil mauta biiznillah, menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saat orang tersebut dia sudah meninggal dunia, dihidupkan lagi oleh Nabi Isa ibn Maryam. Dan sesuatu mukjizat bagi seorang nabi, bisa juga Allah taala munculkan keajaiban tersebut di tangannya para wali-wali, tapi ala sabilil karamat. Apa yang menjadi mukjizatnya para nabi-nabi itu bisa menjadi keramatnya para wali-wali. Wa athbitan li awliyal karamah faman nafaha fambidan kalamah. Kita isbatkan para wali-wali mereka memiliki karamat. Barang siapa yang ingkar kepada karamat, maka buang omongannya dia. Sebab karamat itu banyak terjadi dan disebutkan di fil hadis, fil Bukhari atau fil Quran. Masya Allah, itu banyak daripada kejadian dan karamat tersebut. Karamatnya para wali-wali dan mukjizatnya para nabi-nabi. Termasuk di antara mukjizatnya Nabi Isa adalah menghidupkan orang yang sudah mati. Kan ajalnya sudah habis. Loh, kata siapa ajalnya sudah habis? Kata siapa ajalnya sudah habis? Ya kan kita kira ajalnya sudah habis. Begitu, akan tetapi dia tidak hidup kembali, melainkan ya berarti ajalnya ada beberapa menit yang belum habis. Mau dia 2 kali, 3 kali dihidupkan, 10 kali dihidupkan, ya nggak jadi masalah. Wahada waga. Hal yang semacam ini terjadi kepada Nabi Isa. Begitu. Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Ke langit. Apa ajalnya udah habis? Belum, ya nanti dikembalikan lagi ke dunia ini, menyambung daripada kehidupan dan ajalnya tersebut. Dan terjadi juga beberapa kejadian terhadap para wali-wali, termasuk Al-Imam Al-Syekh Sa'ad bin Ali Mudhaj. Begitu, ada peristiwa menghidupkan orang yang sudah mati. Wal Imam Abi Bakar Al-Adni wa ga'aluh mithluh. Wal Imam Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, terjadi kejadian yang sama seperti itu juga. Hatta li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada beberapa kejadian menghidupkan makhluk yang sudah mati. Wahakadha, dan itu sesuatu yang karamat bagi mereka para wali-wali tersebut. Wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahau li waladin min ghairi ab. Mereka para wali-wali memiliki karamat. Lahum ma yasyauna inda rabbihim, bagi mereka apapun yang mereka kehendaki. Wa bi yasma wa bi yubsir wa bi yabtish wa bi yamshi. In sa'alani la'u'tiyanna, in ista'adani lu'idhanna. Dalam hadis qudsi, dia melihat dengan aku, mendengar dengan aku, kata Allah, berjalan dengan aku, menyentuh dengan aku. Kalau dia minta apapun aku kasih. Dia berlindung, aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Adzal auliya wa salihin. Dan itu bisa terjadi. Kemudian ada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, dan itu terjadi. Ada kitab namanya Jami' Karamatil Auliya. Jami' Karamatil Auliya itu mengumpulkan daripada kejadian-kejadian karamat para wali-wali. Dan Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas bilang, jangan kamu punya kecondongan kepada karamat. Kecondongan hati untuk pengen dapat karamat itu memutus seorang murid, seorang salik untuk mencapai magam yang tinggi. Karamat, mereka tuh kalau ada karamat sebisa mungkin mereka tutupi, nggak mau kelihatan. Munculnya pun juga ya karena terpaksa. Begitu, tapi sebisa mungkin mereka tutupi. Terutama Sadah Bani Alu yang ada di Tarim, di Hadramaut, mereka berusaha menutupi karamat tersebut. Waktu Al-Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus
itu terjadi beberapa karamat beliau di Mesir sampai beritanya ke Tarim, maka itu dikirimin surat oleh para guru-guru yang ada di Tarim. Bilang itu biasanya karamat tuh di kalangan wali-wali tuh, itu ibaratnya orang wali yang suka nunjukin karamat kayak perempuan baru haid. Kayak perempuan baru datang bulan, baru menstruasi, begitu naik kayak begitu, masih norak sama karamat. Tapi sebisa mungkin mereka menutup diri daripada karamat tersebut. Radhiyallahu anhum wa arbahum ajma'in. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Iya. Nabi Muhammad SAW sehari makan, sehari nggak makan. Sehari makan, sehari nggak makan. Ada Nabi Muhammad. Fir'aun kenyang hidupnya. Kenyang hidupnya. Nggak pernah sakit. Hatta pusing nggak pernah. Fir'aun. Hatta pusing nggak pernah. Begitu. Tapi Nabi Muhammad giginya patah, keningnya pecah, darah mengalir, diganggu, dilempari batu, sakit, pernah sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, diracun Nabi Muhammad. Kemudian juga kena musibah, sehari makan, sehari nggak makan. Datang malaikat diutus oleh Allah Ta'ala, kalau engkau mau itu padang pasir, itu gunung dirubah jadi emas. Nabi bilang enggak mau. Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Saya lebih memilih sehari lapar, sehari makan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allamatud dunya Abdurrahman Balfaqih bilang, "Walaqad aba jibalaha min aini zuhdan wa min ju'in tawal layali." Beliau enggan untuk dirubah itu gunung menjadi emas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga asyaddu nas bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling dahsyat musibahnya para nabi-nabi. Kemudian orang yang mendekati derajatnya mereka, para wali-wali. Al-amsal fal amsal. Waktu Al-Imam Al-Haddad bilang, ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa uladuhu biraghbi lil muta'ami. Mereka nih para keturunan Rasulullah, para pewaris Rasulullah, anak cucu Rasulullah, para wali-wali besar tersebut. Mereka adalah anak cucu Nabi Muhammad, mau diakui ataupun enggak diakui. Begitu. Terus Imam Al-Haddad ketika menyebut syair itu dia bilang, mawarithuhum fina. Warisan mereka ada pada kami. Warisan mereka ada pada kami. Wa mawarithuhum fina wa fina ulumuhum, ilmu mereka juga ada pada kami. Wa asraruhum, sirnya mereka juga ada pada kami. Falyas'alil mutarami, yang mau silahkan, kita siap memberikan, tapi kalau dia datang bisidik dengan kesungguhan. Itu kemarin di Hall Solo, ditanya Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, apa yang disebut mawarith? Apa yang disebut warisan mereka tuh? Apa sih warisannya mereka? Atau warisannya mereka apa? Ibtilaat, ujian, musibah. Nah, musibah. Ya, warisannya mereka tuh musibah. Musibah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, matinya itu lagi sholat subuh dibacok di keningnya, di sini. Nabi bilang orang yang paling sial yang nyembelih ontaknya Nabi Soleh. Orang terdahulu yang paling sial yang motong ontaknya Nabi Soleh, menyebabkan semua satu kaum semua diazab. Generasi akhir yang paling sial, kata Nabi, alladzi darabaka fi hadza yakhdab laka hadza, yang memukul kamu di sini membuat janggutmu langsung berubah jadi merah karena darah. Itu waktu beliau dibacok persis di tempat yang ditunjuk oleh jarinya Nabi Muhammad. Udah ditanya nih di sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, warisan yang dia dapat tahu apa? Bermula ketika dibuli saat beliau tidur di kasurnya Rasulullah, pakai selimutnya Rasulullah di malam Nabi hijrah. Dan terus berlanjut sampai beliau tuh dibacok. Sayyidina Hasan bin Ali, warisannya dia itu matinya diracun. Sayyidina Husain, warisan yang dia dapat dipenggal. Sayyidina Ali Zainal Abidin, seumur hidupnya dicaci maki, dikata-katain, dibuli habis-habisan. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wah, kata terus mawarithuhum, warisannya mereka tuh yaitu dapat musibah, dapat bencana, diganggu, dibuli, dicaci, dimaki, dizalimin. Begitu.
tapi nggak pernah berlalu sedetik pun dari hidup mereka yang ngezalimin, atau mereka yang mencaci, atau mereka yang mengganggu. Enggak. Oh, diganggu semuanya, tapi mengganggu enggak mereka lakukan. Radhiyallahu anhum wardhum. Emang udah begitu sunnatullah. Dunia tuh katanya Nabi, jannatul kafir, sijnul mu'min wa jannatul kafir, penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Ada Yahudi menghadang kendaraannya Sayyidina Al-Adni. Bilang, "Ya Imam," kata Yahudi tersebut, "saya mau tanya, kakekmu Rasulullah bilang kalau dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kamu mukmin, tapi keledai kamu jalannya di karpet merah." Bukan orangnya, keledainya jalan di karpet merah. Begitu. Terus tuh orang bilang, "Saya jadi Yahudi nih dari lahir, kurang makan, hidup melarat, dibully sama tetangga dan lingkungan." Kata tuh orang, katanya orang kafir nih surganya mereka di dunia. Ini sekarang kebalikan, apa nih hadis nggak benar? Itu Sayyidina Al-Adni bilang, "Wahai Yahudi, bin nisbah, kalau kita mau bandingkan, ini apa yang kamu lihat nih, nikmat yang saya dapat, mau dibandingkan dengan nikmat yang Allah siapkan buat saya di akhirat, saya ini bagaikan di penjara sekarang. Dan kesusahan yang kamu dapetin dibandingkan dengan nerakanya Allah di akhirat yang nunggu kamu, maka kamu sekarang di surga." Kalau mau dibandingkan itu, dengar begitu betul ucapanmu, langsung dia masuk Islam. Yahudi tersebut, Masya Allah, langsung dia masuk Islam. Emang begitu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kita menyangka kita beriman gak bakalan diuji? Ya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diuji. Cuma kita jangan kecil hati dari ujian. Idza tatulu igamatun min hadithin kanat mubasyiratan bitulil muntazar. Ketika masalah, problem, bencana kok lama banget, lamanya durasi musibah mengandung pesan yang tersirat di dalamnya, bahwasanya solusi ketika datang, solusi nikmat ketika datang kelak, durasinya jauh lebih lama daripada durasi musibah. Begitu. Makin dahsyat, bencana makin dahsyat. Idzal hawaditsu azlamat wa tanakkarat faskun iyyaka taharruka wal hadar. Innan nawaiba kas-sahaibi tanjali fi sur'atin wa wujuduha yudhi khabar. Ketika bencana makin gelap gulita, makin ruwet, makin kusut, uskun, tetap sakinah, tetap kalem, tetap berpegang teguh dengan adab, dengan sunnah, dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Jangan melakukan aksi-aksi dan gerakan-gerakan yang membuat kita keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru kita dan salaf kita. Sebab an-nawaib, bencana, bagaikan awan yang gelap. Ini awan gelap gulita selamanya. Tunggu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, bakal hilang, datang matahari. Ini semuanya kekuasaan daripada negara adidaya selamanya. Dulu ribuan tahun yang lalu kekuasaan Fir'aun, sampai Bani Israel bilang kayaknya nggak masuk akal kita bisa lolos dari rezimnya Fir'aun. Tapi buat Allah Ta'ala mudah, gitu. Dalam sesaat ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, selesai daripada rezim tersebut. Nabi Nuh di masanya beliau kayaknya susah banget untuk memurnikan bumi. Gampang buat Allah Ta'ala. Diapain? Bumi di flash, sama kayak kloset tuh, pencet tombolnya di flash, begitu, habis ganti air yang baru. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya Nabi Lut dibalikin oleh Allah Ta'ala, habis, selesai. Namrud yang berkuasa, hancurnya oleh oleh lalat apa-apa, habis. Abraha dengan tentara filnya, itu Sayyidina Abdul Muttalib datang kepada Abraha. Itu Abraha ngelihat wajahnya Abdul Muttalib, sungkan, takut. Nur wajahnya Abdul Muttalib.
Sebab ini pasukannya udah mengambil, dia mau menyerang Mekah. Abdul Muttalib datang, bilang, apa yang kamu perlukan? Siap, saya dengarkan. Abdul Muttalib bilang, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta kambing saya yang diambil sama pasukan kamu balikin. Itu Abraha bilang, ya, saya kira dia mau minta saya mengurungkan niat menghancurkan Ka'bah. Nggak taunya dia cuma minta balikin kambingnya. Tadinya ini berwibawa depan mata saya, tapi sekarang turun derajatnya. Bilang, kambing, semangatmu kambing. Kambing punya saya. Begitu. Saya akan melindungi yang milik saya. Adapun Ka'bah bukan punya saya, punya Allah. Urusan lu sama Allah. Urusanmu sama Allah, bukan sama saya. Begitu. Allah yang bakal ngejaga rumahnya, urusan kamu sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Habis. Begitu segajah-gajahnya. Begitu. Cuma tinggal nama doang. Amul Fil. Tahun gajah. Nazi, Hitler, dengan segala apa dia? Mana dia? Sampai dulu dunia nggak mungkin orang bisa lolos dari Hitler. Habis, udah. Jepang yang berkuasa, sampai semua negara takut. Habis, sudah. Soviet, habis. Ya, sekarang udah berubah jadi Rusia. Yang udah tuh, udah habis. Tinggal yang bersisa berapa? Berapa yang bersisa? 1, 2, 3, 2000 generasi udah habis. 2000 suku bangsa udah habis. Tinggal sisa berapa? 3. Gampang buat Allah Ta'ala. Cuma kalau itu terjadi, Allah bakal lihat apa yang akan kita lakukan. Dalam takwa kita pantas ditolong atau enggak. Itu masalahnya. Jadilah kita pantaskan diri kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kufar yang terdahulu dibinasakan, tinggal yang apa namanya, yang jumawa yang depan mata, khalas. Begitu bumi berputar, khidmat kepada qada dan takdir dari Allah Ta'ala. Begitu hingga kelak sampai kepada suatu titik, suatu masa, begitu ketika ini harus di flash oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saat itu dibinasakan, jangan sampai kita ikut dibinasakan. Jangan sampai kita menjadi penyebab lambatnya datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kelakuan kita di dalam tidak mendidik keluarga, nggak mendidik anak, nggak mendidik istri kita, nggak mendidik anak-anak kita, kita kurang perhatian dengan sholat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam dimanapun mereka berada, di Palestina dan di seluruh dunia, ditolong, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan hidayat insyaAllah kepada semua, diselamatkan kita dari kezaliman, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa dan istiqamah. Sayyid Muhammad diberikan kesehatan, afiah, wal Habib Ahmad bin Yunus, dan semua kita yang hadir tempat ini. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, wa anna Allah Ta'ala yataghashsha ruha man taqaddama min abaina wa ajdadina birahmah wal maghfirah. بالخصوص سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي، والحبيب محمد بن عيدروس الحبشي، والحبيب محمد بن أحمد المحضار، وسيدنا بركتنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وجميع أولياء الكون أجمعين. الله يتغشاهم برحمة يسكنهم الجنة، وأولياء التسع أجمعين ينفعنا بهم، لا يحرمنا بركة ولي ولا بركة عارف ولا بركة عالم ولا بركة صالح ولا بركة تقي، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا فاضلا وإحسانا جودا وامتنانا على هذه النية صالحة جامع الدنيا والآخرة في سر الفاتحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر.